Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berkomitmen, walaupun mereka bukan turunan Nabi, tidak akan pernah berkurang cinta saya kepada mereka. Jadi pernyataan sikap saya ini juga akan saya tunjukkan bahwa saya tidak akan melakukan pembatasan kepada saudara-saudara dari kaum Ba'alawi, walaupun saya sudah yakini bahwa mereka bukanlah turunan Nabi. Oleh karena itu, untuk membedakan turunan Nabi dan bukan, maka mulai hari ini pula saya akan memanggil sahabat-sahabat saya dari Ba'alawi bukan lagi Habib, tetapi kalau mereka berilmu akan saya panggil Al-Mukarram wal-Mukhtaram Ustaz Rizik Syihab, Al-Mukarram wal-Mukhtaram Ustaz Taufik As-Sagaf. Last but not least, kepada Al-Ustaz Muhammad Rizik Syihab dan lain-lain dari Ba'alawi, saya mohon dimaafkan lahir dan batin apabila selama ini ada ucapan-ucapan saya yang kurang berkenan, yang barangkali menyinggung perasaan antum semuanya. Maafkan saya. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi adalah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan tetap mengingatkan mereka, para begal nasab beserta jongos-jongosnya, agar bertaubat, berhenti mengadu domba antara ulama pribumi dan ulama Ba'alawi. Karena sesungguhnya, apakah ulama pribumi ataupun ulama Ba'alawi, mereka yang lurus-lurus, semuanya adalah orang-orang yang insya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada Syekh Dangdut alias Roma Irama yang kini beralih profesi menjadi ahli nasab, mengikuti jejak mujtahid kesiangan. Habis baterainya, aduh harus dicas lagi nih mah. Yakni si Al-Kaburi, untuk mengingat umur di masa usia seperti itu. Memang kami memaklumi, karena di usia seperti itu lagi lucu-lucunya. Akhir-akhir ini banyak orang yang menghujat dan merendahkan Bang Haji Roma Irama setelah beliau membuat podcast yang membahas tentang nasab. Nah, yang menghujat tadi orang-orang Ba'alawi. Padahal Bang Haji menurut saya itu netral. Saudara, mulai sekarang saya berhenti deh membela nasab Ba'alawi. Soalnya yang komentar jongos-jongos, mukibul-mukibul, ndak ada yang bener komentarnya. Mulai sekarang saya berhenti membela nasab habaib Ba'alawi. Nasab palsu, cucu Nabi palsu, sejarah palsu, kitab pun dipalsukan. Kabib Dulawi, parah kan. Oh, saya akan mengatakan dengan dasar Al-Quran wal Hadis, juga dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi kewarasan, dari sisi tumu turut manut, mengikuti pendapat ulama-ulama yang sudah jelas keilmuannya, yang tidak mungkin saya sebutkan semuanya. Maka oleh karena itu, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi adalah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, saya akan tetap mengingatkan mereka, para begal nasab beserta jongos-jongosnya, agar bertaubat, berhenti mengadu domba antara ulama pribumi dan ulama Ba'alawi. Karena sesungguhnya,
apakah ulama pribumi ataupun ulama Ba'alawi, mereka yang lurus-lurus, semuanya adalah orang-orang yang insya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada Syekh Dangdut alias Rhoma Irama yang kini beralih profesi menjadi ahli nasab, mengikuti jejak mujtahid kesiangan, yakni si Al-Kaburi, untuk mengingat umur. Di masa usia seperti itu memang kami memaklumi, karena di usia seperti itu lagi lucu-lucunya, lagi lucu-lucunya, lagi lucu-lucunya. Kata, mati tidak pernah bertanya muda ataupun tua, dan mati tidak pernah bertanya sakit ataukah celaka. Tapi setidaknya syariatnya, wahai Syekh Dangdut alias Rhoma Irama, engkau sudah sepuh, lebih baik engkau memperbaiki hidup, lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada ikut-ikutan si begal nasab. Dan terakhir, saya juga mengingatkan kepada Syekh Dangdut, yakni Satria Bergitar Rhoma Irama, bahwa ketika Syekh Dangdut menciptakan lagu narkoba, ingatlah anakmu malah kena narkoba. Dan ketika Syekh Dangdut menciptakan lagu adu domba, Anda sendiri malah ikut-ikutan dengan kelompok pengadu domba. Dan ketika Syekh Dangdut menciptakan lagu stres, mudah-mudahan untuk yang ini Anda tidak stres, Anda tidak stres. Tetapi walaupun kini Syekh Dangdut bergabung dengan para begal nasab, tidak mengurangi rasa cinta saya kepada Syekh Dangdut, tidak mengurangi rasa sayang saya kepada Syekh Dangdut. Karena cinta dan sayang itu, saya mengingatkan Syekh Dangdut walaupun saya bukan siapa-siapa. Ingat, di masa-masa tua lebih baik perbanyak ibadah, sempurnakan syariat, tarekat dan hakikatnya agar hatimu terbuka. Allah kasapkan dirimu sehingga engkau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan engkau bisa mengerti hakikat sejati urip yang sebenarnya. Semoga engkau sadar, wahai Syekh Dangdut, dan hatimu tak sekeras batu. Ingatlah, summa qasas qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Akhir-akhir ini banyak orang yang menghujat dan merendahkan Bang Haji Rhoma Irama setelah beliau membuat podcast yang membahas tentang nasab. Nah, yang menghujat tadi orang-orang Pahlawi, padahal Bang Haji menurut saya itu netral, sebab beliau bukan saja mengundang tokoh-tokoh nasab dari kelompok Imat, tetapi juga mengundang tokoh-tokoh dari Pahlawi. Ada Gus Rumail diundang, ada Habib Hanif diundang, ada Ketua Rabithah Alawiyah diundang, ada Habib Lutfi bin Yahya diundang, dan juga Habib Rizik pun diundang. Tetapi dari kelompok Pahlawi tidak ada yang datang, malah membuat statement-statement mencemooh, merendahkan Bang Haji. Ada yang mengatakan artis dangdut kok bicara nasab, seperti itu mereka ngomong. Ada juga yang mengatakan jangan ikut itu, artis dangdut tahu apa dia tentang nasab. Ada juga yang ngomong seperti itu. Padahal Bang Haji pun menjawab, saya tidak membahas tentang nasab, saya mengundang tokoh-tokoh ahli nasab untuk dibicarakan di dalam podcast saya. Makanya diundang dari tokoh Imat dan para Pahlawi. Lalu dari pihak Pahlawi ngeles lagi, karena Bang Haji Rhoma sudah berpihak, maka tidak mau datang. Ini menunjukkan kualitas keimanan Pahlawi. Saya tidak ingin memojokkan siapapun, hanya ingin menyampaikan kepada panjenengan semuanya supaya bisa menilai kualitas dari keimanan dan ketakwaan seseorang itu. Kalau Bang Haji Rhoma, saya lihat sih konsisten,
ketakwaannya bisa teruji, keimanannya juga teruji. Meskipun beliau hanya artis dangdut, masalah agama dia mampu, Al-Quran hadis banyak menguasai, ketakwaan kepada Allah SWT tidak diragukan. Tetapi pihak Pahlawi ngeles, berkelit. Apa itu dikatakan orang yang bertakwa dan beriman? Sebab orang yang beriman itu pasti jujur karena hanya takut kepada Allah SWT. Padahal Pak Haji Roma itu membahas di dalam podcastnya tentang nasab supaya clear, karena saat ini seolah-olah tentang nasab ini ada kekisruhan, makanya ingin dipertemukan dari kedua belah pihak. Kalau para Pahlawi ngeles, ngomongnya berkelit, ya ini kualitas keimanan dan ketakwaannya sudah diperlihatkan. Dan panjenengan kalau punya kiai, punya imam yang seperti itu, pantaskah Anda ikuti? Diri panjenengan pun harusnya berpikir, ya, kalau beriman kepada Tuhan, bertakwa kepada Allah, tentunya jujur, tidak berani berbohong, tidak suka berkelit, membolak-balikkan persoalan. Itu kalau orang yang takwa dan beriman. Menurut pendapat saya, seperti apa yang disampaikan Kiai Muwaffiq, Bang Haji Roma itu jempol. Kata Gus Muwaffiq, siapa sih di Jakarta yang sodakohnya melebihi Bang Haji Roma? Nggak ada. Bang Haji Roma itu bisa menghidupi sebagian penduduk seluruh Indonesia. Sebab dengan lagu-lagu Bang Haji Roma, banyak orang bisa mencari nafkah. Para pengamen, grup karaoke, grup-grup dangdut, mereka semuanya itu hidup dari lagu-lagunya Bang Haji Roma. Dan Tuhan pun juga akan memberikan pahala kepada Pak Haji, sebab dengan lagu-lagunya orang bisa mendapatkan nafkah. Itu benar sekali, sesuai apa yang dikatakan oleh Gus Muwaffiq. Jadi kalau orang mencemooh Bang Haji, belum tentu orang yang merendahkan Bang Haji lebih baik dari Bang Haji. Sekali lagi kepada panjenengan semuanya, siapapun juga ya, berpikirlah secara jernih. Apalagi panjenengan yang saat ini menjadi mukibin, menjadi pencinta Habib, sampai ingin membela mati-matian, berkorban jiwa raga. Ada itu saya lihat di YouTube ngomong seperti itu. Yang Anda bela itu jalanan saja tidak lurus, tidak takut kepada Tuhan, kok Anda bela? Karena ciri-ciri orang yang takut kepada Tuhan tidak akan mau berbohong. Karena apa? Karena yakin meskipun perbuatannya tidak ada yang melihat, Tuhan melihat. Makanya dia akan selalu jujur. Sekali lagi, siapapun panjenengan semuanya, jangan merendahkan seseorang. Belum tentu orang yang Anda anggap remeh lebih baik daripada dirimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.